Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fauzan Junaid, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi arsitektur. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi apa yang telah dipelajari dalam mata kuliah teori arsitektur, yaitu materi 2 pertemuan keempat, paradigma arsitektur. Paradigma dalam berteori arsitektur, perkembangan perancangan arsitektur sejak era praklasik dan sesudahnya, memperlihatkan adanya pergeseran dalam esensi paradigmanya yang dapat digunakan sebagai sumber bertema dan berteori dalam berarsitektur. Paradigma yang pertama yaitu paradigma mitos dan kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi merupakan paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, kosmos atau alam semesta. Sesuai dengan penjelasan Romo Mangunwijaya, kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta atau pemimpin ataupun dewa-dewa. Juga berdasarkan alam semesta dengan alasan-alasan seperti untuk keselamatan atau ritual adat, agama kepercayaan, ataupun untuk alasan menghormati, menyelaraskan diri dengan alam. Contoh penerapan bangunannya yaitu piramida dan Sphinx di Mesir. Paradigma yang kedua yaitu paradigma estetika. Paradigma estetika merupakan paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venustas, serta teori golden section yang menekankan keindahan terletak pada proporsi dan keseimbangan serta keselarasan. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma sosial. Dengan adanya agama Buddha, mereka membutuhkan prasarana, peribadatan, dan didirikanlah candi-candi. Candi-candi inilah yang merupakan karya arsitektur sebagai perwujudan dari adanya interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dan akulturasi budaya, masyarakat pendatang dan masyarakat yang ada dalam perwujudannya, berdampingan dengan bangunan tempat tinggal penduduk dengan ciri arsitektur tradisional setempat. Contohnya yaitu Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu paradigma rasional. Rasionalisme dapat diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalisme adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Contoh penerapannya yaitu The Palazzo della Civiltà Italiana. Paradigma selanjutnya yaitu paradigma kultur. Paradigma ini berasal dari kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Contoh penerapannya dalam bangunan yaitu rumah adat Batak Toba. Paradigma selanjutnya yaitu paradigma postmodern. Pada masa postmodern, banyaknya paradigma yang bermunculan. Sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya, dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Contoh penerapan bangunannya yaitu Residence Dance Congress Paris. Selanjutnya yaitu paradigma environmentalisme. Paradigma ini adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sudah sejak lama para teoritis yang berpengaruh pada arsitektur menghadirkan pandangan dan konsep-konsep tentang pentingnya menghadirkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman, sebagai tujuan di dalam perencanaan arsitektur. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada karya Frank Lloyd Wright, Falling Water. Materi selanjutnya yaitu materi 3 pertemuan 5 dan 6 mengenai analogi dalam arsitektur. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Dalam bukunya Design in Architecture, Geoffrey Broadbent mengatakan bahwa mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa-analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Pernyataan ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan,
tapi diperlukan proses-proses analisa dan merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan. Analogi yang pertama yaitu analogi biologis. Pandangan para ahli teori yang menganalogikan arsitektur sebagai analogi biologis berpendapat bahwa membangun adalah proses biologis, bukan proses estetis. Analogi biologis terdiri dari dua bentuk, yaitu organik, bersifat umum, terpusat pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara bangunan dengan penempatannya atau penataannya, dan biomorfik, lebih bersifat khusus, terpusat pada pertumbuhan, proses-proses dan kemampuan gerakan yang berhubungan dengan organisme. Contoh penerapan bangunannya yaitu Fellingwater House di Amerika Serikat. Analogi selanjutnya yaitu analogi matematis. Beberapa ahli teori menganggap bahwa bangunan-bangunan yang dirancang dengan bentuk-bentuk murni, ilmu hitung, dan geometri akan sesuai dengan tatanan alam semesta dan merupakan bentuk yang paling indah. Prinsip-prinsip ini banyak digunakan pada bangunan zaman Renaissance. Contoh penerapan bangunannya yaitu United the Habitations in Prancis. Analogi selanjutnya yaitu analogi romantik. Arsitektur harus mampu mengunggah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu menimbulkan asosiasi atau mengambil rujukan dari bentuk-bentuk alam dan masa lalu yang akan mengunggah emosi pengamat, atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan, atau penggunaan kontras, ukuran, bentuk yang tidak biasa yang mampu mengunggah perasaan takut, khawatir, kagum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analogi linguistik. Analogi linguistik menganut pandangan bahwa bangunan-bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara sebagai berikut, yaitu model tata bahasa, model ekspresionis, dan model semiotik. Contoh penerapan bangunannya yaitu Sydney Opera House. Selanjutnya yaitu analogi mekanik. Sebuah rumah adalah mesin untuk berhuni merupakan contoh analogi mekanik dalam arsitektur. Bangunan seperti halnya dengan mesin hanya akan menunjukkan apa sesungguhnya mereka. Apa yang dilakukan tidak menyembunyikan fakta melalui hiasan yang tidak relevan dengan bentuk dan gaya-gaya, atau dengan kata lain keindahan. Selanjutnya yaitu analogi pemecah masalah. Hal ini sering disebut dengan pendekatan rasionalis, logis, sistematik, atau parametrik. Pendekatan ini menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan lingkungan merupakan masalah yang dapat diselesaikan melalui analisis yang seksama dan prosedur-prosedur yang khusus dirumuskan untuk itu. Selanjutnya yaitu analogi adocis. Berarti arsitektur menanggapi kebutuhan langsung dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh tanpa membuat rujukan dan cita-cita. Contoh penerapan bangunannya yaitu Spiral Tower Barcelona. Selanjutnya yaitu analogi dramaturgi. Kegiatan-kegiatan manusia dinyatakan sebagai teater, di mana seluruh dunia adalah panggungnya. Karena itu, lingkungan buatan dapat dianggap sebagai pentas panggung. Manusia memainkan peranan dan bangunan-bangunan merupakan rona panggung dan perlengkapan yang menunjang pegelaran panggung. Analogi dramaturgi digunakan dengan dua cara, dari titik pandang para aktor dan dari titik pandang para dramawan. Contoh penerapan bangunannya yaitu London Aquatic Center. Selanjutnya yaitu kita beralih ke materi 4 pertemuan ke-7, yaitu membahas mengenai konsep-konsep dalam arsitektur. Konsep dalam arsitektur. Dalam arsitektur, suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus, bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama, yang dalam konteks ini dapat berupa paduan dari beberapa unsur yang mungkin berupa gagasan, pendapat, dan pengamatan ke dalam suatu kesatuan. Adapun konsep-konsep dalam arsitektur, yang pertama yaitu gagasan. Arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi sebagai arsitektur formal, seperti siang hari, ruang, urutan ruang, integrasi, spesifikasi, struktur dan bentuk, dan setting dalam landscape. Soal arsitektonis secara spesifik digunakan sebagai dasar perancang dalam pengambilan keputusan. Tiap bagian memiliki pengaruh dalam pandangan umum. Yang kedua yaitu tema.
merupakan suatu pola atau gagasan spesifik yang berulang di seluruh rancangan suatu proyek. Contohnya karya Charles Moore, Kimber Alt, Galeri Lois, Iken di Fort Worth, Texas, memakai cahaya sebagai tema. Selanjutnya yaitu gagasan superorganisasi, merupakan acuan terhadap konfigurasi geometris umum atau hierarki yang harus diperhatikan oleh bagian-bagian di dalam proyek yang bertujuan memberi cukup struktur bagi pola sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian dapat dikembangkan dengan keistimewaan masing-masing yang secara keseluruhan masih menunjang perancangan. Selanjutnya yaitu skema dan sketsa, merupakan produk menurut konsep dan grafik. Dalam suatu proyek diharapkan dikembangkan suatu konsep dan sketsa pendahuluan dari konfigurasi bangunan. Dan yang terakhir yaitu terjemahan harfiah, merupakan gambaran suatu tujuan guna mengembangkan suatu konsep dan diagram yang dapat dijadikan rencana sederhana untuk suatu proyek. Jadi konsep harus dapat diekspresikan dalam jenis sketsa. Diagram asli agaknya benar-benar dapat dilihat dan diidentifikasi dalam bangunan yang telah selesai.